Oke, ini kita mulai yang video kedua. Tadi video pertama pembuka. Ini kita akan mulai video kedua. Ini sambil dipegang aja pakai tangan karena agar gambarnya asik ya. Seperti kita ketahui tadi di video pertama, kita ulangi lagi. Di video pertama kita mengenal adanya guru. Nah, jadi di lineage di silsilah Kundalini kita mengenal adanya guru. Mengenal adanya guru, mengenal adanya ajaran, dan mengenal adanya komunitas. Ya. Itu kita berkultivasi dalam bentuk ikatan kelompok. Ya, untuk mengantisipasi kelebihan energi, untuk mengantisipasi rusaknya tubuh, untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di silsilah Kundalini dunia semua praktisi berlatih dalam ikatan kelompok. Ya, dalam ikatan kelompok. Nah, yang pertama dalam Lokakarya tanggal 11 Oktober 2020 ini kita yang pertama kita akan masuk ke tahapan iluminasi atau fase pencahayaan. Jadi ada illumination, jadi pemberian cahaya. Jadi pemberian cahaya ke cakra-cakra tubuh ketika kita berlatih sendiri tanpa adanya bimbingan guru, maka hasilnya tidak akan sempurna. Jadi gini, dalam ikatan komunitas, ketika latihan itu dipandu oleh guru, hasilnya akan lebih bagus daripada kita berlatih sendiri, dan efek-efek negatif bisa diminimalisir. Memang benar Anda punya afirmasinya, Anda mendapat afirmasinya, tapi ketika Anda mengikuti Lokakarya, Anda akan mendapat bimbingan langsung dari guru, Anda akan mendapat dopingan energi dari guru. Ya, jadi fungsinya kita berlatih dalam kelompok itu seperti itu. Lalu ada lagi, kenapa Lokakarya itu diadakan tiap bulan? Nah, itu dia. Bagi beberapa orang, biaya yang diterapkan di Lokakarya membuat mereka berkeluh kesah, tapi di alam ini ada namanya biaya belajar. Biaya belajar akan tergantikan dengan segera dalam hitungan hari oleh semesta. Alam semesta ini akan mengganti biaya belajar yang Anda keluarkan. Jadi tidak perlu Anda merasa khawatir ketika Anda mengeluarkan biaya untuk belajar. Nah, apalagi Kundalini, alam akan menggantinya dengan hitungan hari, biasanya seperti itu. Jadi karena memang ini di pandemi ini kita tidak bisa bertemu tatap muka, jadi via online, tapi sama saja hasilnya apabila Anda mengikuti video Lokakarya ini, sama seperti Anda bertemu dengan guru, sama hasilnya. Jadi kita masuk di fase iluminasi, fase pencahayaan. Ya benar, pakai cahaya. Itu dikenal dari zaman dulu bahwa pembelajaran Kundalini selalu diawali dengan fase pencahayaan. Tapi ini karena dibimbing oleh master, oleh guru, maka hasilnya kemungkinan menjadi lebih baik. Nah, itu dia. Oke, saya niat membuat selubung tubuh berbentuk elips dengan cahaya
berwarna kuning emas terang benderang secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna emas terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Saya niat membuat selubung tubuh berbentuk elips dengan cahaya berwarna kuning emas terang benderang secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna kuning emas terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Saya niat membuat selubung tubuh berbentuk elips dengan cahaya berwarna kuning emas terang benderang secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna kuning emas terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Oke, saya niat menyalurkan cahaya berwarna merah terang benderang ke cakra Muladhara secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna merah terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Jadi sebelumnya dibuat selubung emas dulu, setelah itu salurkan cahaya berwarna merah terang benderang ke cakra Muladhara. Tunggu 5-10 menit. Tunggu dulu, santai, ditunggu 5-10 menit, prosesnya berjalan. Oke. Bagi yang waskita bisa memperhatikan cakra Muladharanya dan dilihat di situ cakra Muladharanya mengembangkan pas ketika sedang fase pencahayaan, cakra-cakra diberikan cahaya agar dia membersihkan dirinya dan mengembang sempurna. Itu dia. Disalurkan cahaya warna merah terang benderang ke cakra Muladhara. Ya, akan terasa panas, akan menyeimbangkan indera pinggala, akan membuat tubuh ada beberapa profesi terasa hangat, ya. Menjadi aktif, menjadi apa ya, happy, menjadi gembira, bahagia. Warna kebahagiaan tuh merah, happy. Orang-orang Cina suka pakai warna merah itu, warna peredaran darah. Cakra Muladharanya dibersihkan, dibuat santai dulu, nggak usah terburu-buru. Wah, ini karena durasi, ya Anda jeda nanti ya videonya, Anda jeda, Anda tunggu sampai kira-kira 10 menit. 10 menit. Nah, jadi per cakra 10 menit. Oke, buat selubung lagi. Saya niat membuat selubung tubuh berbentuk elips dengan cahaya berwarna kuning emas terang benderang secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna kuning emas terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Nah, santai dulu. Setelah itu baru disalurkan ke cakra Swadhisthana. Saya niat menyalurkan cahaya berwarna oranye muda terang benderang ke cakra Swadhisthana secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna oranye muda terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Ya, videonya dijeda 5-10 menit itu. Ini diberikan penjelasan-penjelasan. Jadi selama menunggu atau videonya Anda jeda, ini diberikan penjelasan. Jadi ketika pikiran Anda ruwet kusut itu biasanya cakra Swadhisthana kotor, itu dia. Macam-macam penyebabnya. Cakra Swadhisthana kotor ya Anda tahulah. Biasanya ketika pikiran Anda ruwet, pikiran Anda kusut, pikiran Anda Anda tidak kreatif. Tapi rata-rata ketika kita mengalami beban pikiran, biasanya nanti pengaruhnya kotornya ke Swadhisthana, atau memang tangan Anda kotor, Anda memegang cakra Swadhisthana Anda. Ya, ada beberapa hal Anda bersihkan dengan cahaya warna oranye. Tapi kebanyakan cahaya warna oranye akan membuat Anda diare.
Ya kalau untuk Anda yang susah buang air besar ya disalurkan ke cakra swadhisthana. Nanti biasanya gampang buang air besarnya. Tapi warna oranye memicu kreativitas, memicu pikiran yang bersih. Nah, jadi cakra swadhisthana untuk pikiran yang tenang, yang happy, yang yang bersih. Di beberapa kejadian ketika penyaluran ke cakra swadhisthana, nanti Anda bermimpi biasanya daun-daun di sekitar di sekitar kepala Anda berguguran. Itu biasanya mimpinya seperti itu, membersihkan pikiran yang ruwet, yang rumit. Nah itu dia, beban-beban pikiran akan dirilis di cakra swadhisthana. Dan di cakra swadhisthana ini Anda yang pasif, Anda yang kurang inovatif, Anda yang di masa pandemi ini Anda kurang kreatif, cakra swadhisthana dapat membantu hal tersebut. Kita lanjutkan. Saya niat membuat selubung tubuh berbentuk elips dengan cahaya berwarna kuning emas terang benderang secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna kuning emas terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Oke, kita salurkan ke cakra nabi. Saya niat menyalurkan cahaya berwarna kuning muda terang benderang ke cakra nabi secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna kuning muda terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Oke, nanti videonya dijeda 5-10 menit ya, agar terjadi pembersihan. Jadi bunga-bunga cakranya bisa mekar sempurna, yaitu di jeda dulu videonya. Oke, Anda santai dulu. Oke, sambil ini biasanya ketika karena cakra nabi itu tubuh emosi, ketika terjadinya penyinaran, pencahayaan, biasanya emosinya agak bergolak, tapi nanti akan reda emosinya. Emosi-emosinya nanti akan reda. Emosi-emosi yang bergolak itu akan reda. Ya, memang sifatnya panas, tapi untuk membersihkan itu memang harus seperti itu, harus memakai pencahayaan ke cakra nabi. Ketika Anda dipandu oleh master, maka hasilnya akan lebih baik daripada Anda berlatih sendiri. Oke, ini videonya dijeda 5-10 menit. Jadi fase pencahayaannya masuk di cakra nabi dengan cahaya berwarna kuning muda terang benderang. Anda santai dulu, Anda rileks. Oke, nonton video ini bisa sambil tiduran, nggak masalah. Karena ini program pembersihan, program perawatan, tapi dibuat santai dengan cara pencahayaan. Gelap akan kalah oleh cahaya, itu kan. Seberapapun gelapnya, ketika ada cahaya, setitik cahaya, maka lama-lama akan pudar gelapnya, itu terbitlah terang. Jadi fase iluminasi, pencahayaan. Ya kita ini yang mencahayai diri kita, gitu loh. Oke, jadi master di sini, guru di sini membooster, mendoping energi Anda agar hasilnya lebih maksimal, itu. Jadi gunanya ikut Lokakarya seperti itu. Pembelajaran selalu akan ada biaya pembelajaran, tapi ketika Anda belajar apapun juga, ketika Anda belajar Kundalini apalagi, biaya yang Anda keluarkan akan cepat diganti oleh alam semesta dalam hitungan hari biasanya. Dan itu nanti biaya yang Anda keluarkan akan kembali dalam berlipat-lipat jumlahnya. Jadi Anda belajar, nggak usah khawatir, biaya akan digantikan, akan terganti, gitu. Kan janji alam seperti itu. Oke, kita masuk ke fase selanjutnya. Saya niat membuat selubung tubuh berbentuk elips dengan cahaya berwarna kuning emas terang benderang secara terus-menerus
dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna kuning emas terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Kita masuk ke cakra solar plexus. Saya niat menyalurkan cahaya berwarna hijau muda terang benderang ke cakra solar plexus secara terus-menerus dengan kekuatan pancaran cahaya berwarna hijau muda terang benderang yang telah diperkuat hingga tidak terhingga kali lipat. Nah, videonya dijeda 10 menit, 5 sampai 10 menit agar cahayanya itu membersihkan cakra Anda dan membuat mengembang sempurna cakra Anda, karena aktivitas fisik yang Anda lakukan tiap hari membuat cakra itu terkotori, membuat cakra agak kurang bukaannya itu agak kurang ya, interaksi dengan manusia lain itu membuat cakra itu agak kotor ya, tapi nggak masalah, kan Anda latihan terus, jadi dibersihkan sama Anda makan, tapi nanti besok lapar lagi gitu kan, nanti lapar lagi, sama Anda mandi tiap hari tapi nanti kotor lagi, sama cakra seperti itu. Rutinitas Anda membersihkannya dengan fase pencahayaan atau fase penyinaran, fase iluminasi, itu dia. Kita sampai di cakra solar plexus. Ini cakra solar plexus biasanya dia ketika Anda berambisi sesuatu, wah itu paling kotor ya. Bisnismen, orang-orang yang nguber-nguber uang, orang-orang yang ambisi ngejar jabatan, semuanya ya, interaksi sosialnya yang intens, biasanya cakra solar plexusnya mudah sekali kotor ya. Beri durasi yang agak lama lah di cakra solar plexus. Biasanya solar plexus yang kotor itu masalah di area lambung, jadi kadang asam lambung naik, biasanya yang ketara itu seperti itu, di asam lambungnya mulai naik, jadi mulutnya terasa asam, tidak enak, biasanya napas agak sesak gitu ya, karena ambisi Anda ya. Organ-organ yang pankreas, itu ada hubungannya dengan solar plexus. Emosi-emosi tertentu yang berhubungan dengan cakra solar plexus. Jadi ada lagi hati, terus Anda berikan porsi, karena di cakra solar plexus ini dia mengatur energi naik ke atas dan juga mengatur energi yang turun ke bawah. Jadi energi yang dari langit diserap, terus dia itu diatur oleh cakra solar plexus untuk turun ke bawah, dan energi yang diserap dari bawah untuk naik ke atas itu diatur oleh cakra solar plexus. Ketika seseorang mengalami kelemahan fisik, biasanya cakra solar plexusnya kotor, itu dia, lemes banget itu ya, nggak ada gairah, vitalitasnya kurang, itu cakra solar plexus. Jadi dibuat agak lama lah, paling nggak 10, 15, 20 lah, karena memang interaksi sosialnya di situ. Semakin banyak Anda punya teman, itu jadi tali-tali yang, jadi dari solar plexus itu ada namanya tali perak. Tali perak dari cakra solar plexus ini manjang ke teman-teman yang Anda kenal, orang-orang yang Anda sering berinteraksi, orang-orang yang teman Anda, itu dia. Ketika Anda bersosialisasi, Anda bertemu dengan manusia-manusia, lalu Anda berinteraksi, Anda berkenalan atau gimana, itu biasanya tali perak Anda dan orang itu bersambung, itu dia. Semakin banyak orang itu mempunyai teman, itu dia, tali peraknya itu nyambungnya kemana-mana, itu nyambung ke manusia-manusia lainnya. Semakin dia punya teman, seharusnya vitalitas orang itu bagus gitu loh ya. Tapi kadang teman-temannya ya nggak semua manusia kan positif ya, nggak semua manusia itu energinya bagus gitu loh. Jadi kadang memang mengkontaminasi
diri Anda. Jadi selalu pilih orang-orang yang memberikan nilai plus, mempunyai tabiat-tabiat baik, nilai-nilai positif gitu nih. Teman Anda positif, maka kehidupan Anda positif karena tersambung dengan tali perak yang dari solar plexus. Nah, gitu. Berhentikan dulu di solar plexus, agak beri durasi yang agak lama ya 20 menit lah. Nah, karena ini interaksinya banyak dengan manusia-manusia lah. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya nih. Ini video kedua, Lokakarya tanggal 11 Oktober 2020. Kita lanjut ke video ketiga. Iya, ini kita masih membahas cakra solar plexus. Karena cakra solar plexus ini vital sekali, berhubung dengan organ-organ penting dan berhubung dengan nasib Anda. Nah, siapa-siapa saja orang yang Anda temani, itu dia nasib Anda. Iya. Kita lanjut. Ini karena durasi nih, dapat 20 menit agak lumayan. Nanti download di YouTube-nya agak lama ya. Oke. Kita lanjut ke video ketiga. Jos.